Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, memakai masker bila keluar rumah, dan tetap semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring matematika hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar matematika materi penjumlahan pecahan dengan persen. Nah, sebelum kita mempelajari materi inti hari ini, coba kalian ingat-ingat kembali bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke persen. Nah, coba kalian perhatikan, ada dua cara anak-anak. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh, ubahlah pecahan 1/5 menjadi persen. Perlu kalian ingat ya anak-anak bahwa persen penyebutnya adalah 100. Coba kalian perhatikan contoh 1/5. Nah, 1/5 penyebutnya 5 dikalikan berapa yang hasilnya 100? Kita peroleh dikalikan 20 ya anak-anak. Kita tuliskan di sini 1 dikali 20 sama dengan 20 dan 5 dikali 20 sama dengan 100. Hasilnya adalah 20/100. Ini juga bisa disebut 20%. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara mengalihkan langsung dengan 100. Contohnya, ubahlah pecahan 1/5 menjadi persen. Nah, kita jawab 1/5 kita tuliskan di sini. Kemudian langsung kita kalikan 100. Nah, jika terdapat bilangan yang tidak berpenyebut itu sama saja penyebutnya 1 ya anak-anak. Hasilnya adalah 1 dikali 100 adalah 100 per 5. 5-nya tetap karena dikalikan 1. Hasilnya 100 dibagi 5 sama dengan 20%. Mudah bukan anak-anak? Sekarang kita pelajari materi inti hari ini yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan persen dan penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Yang pertama, kita pelajari penjumlahan pecahan biasa dengan persen terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan persen, kita harus mengubah persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, seperti contoh, 35% sama dengan 35/100. Kemudian 40% sama dengan 40/100. 75% sama dengan 75/100. Dan 80% sama dengan 80/100. Perhatikan contoh berikut ini. 3/5 ditambah 20% sama dengan. Nah, kita mulai ya anak-anak. 35 kita tuliskan di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah persen ke pecahan biasa, yaitu 20/100. Kita tuliskan di sini. Nah, langkah selanjutnya sama anak-anak, yaitu menyamakan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, 5 dan 100. Kita peroleh penyebutnya 100. Kemudian 5 dikali berapa yang hasilnya 100 dikali 20 ya anak-anak. Apabila penyebut dikalikan 20, maka pembilang juga dikalikan 20. 3 dikali 20 sama dengan 60. 5 dikali 20 sama dengan 100. Hasilnya adalah 60/100.
Kemudian kita tuliskan lagi di sini ditambah 20 per 100. 60 ditambah 20 sama dengan 80 per 100. Karena pecahan 80 per 100 ini masih bisa disederhanakan lagi, kita sederhanakan ya anak-anak dengan cara dibagi bilangan yang sesuai. Kita peroleh dibagi 20. Nah, 80 dibagi 20 adalah 4, sedangkan 100 dibagi 20 adalah 5. Hasilnya adalah 4 per 5. Mudah bukan anak-anak hebat? Sekarang contoh yang kedua, 2 per 4 ditambah 35%. Nah, kita tuliskan di sini 2 per 4 ditambah, nah 35% ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 35 per 100. Selanjutnya yaitu kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya masih berbeda 4 dan 100. Nah, setelah kita samakan, kita peroleh bahwa KPK-nya adalah 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 25 ya anak-anak. Kemudian pembilangnya juga dikalikan 25. Hasilnya 2 dikali 25 adalah 50 dan 4 dikali 25 adalah 100. Kemudian kita tuliskan di situ dan dijumlah 35 per 100. Hasilnya adalah 85 per 100. Nah, 85 per 100 ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi bilangan yang sesuai, yaitu kita peroleh masing-masing bilangan dibagi dengan 5. 85 dibagi 5 sama dengan 17 dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya 17 per 20. Selanjutnya, kita pelajari penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Nah, langsung ke contoh soal ya anak-anak. Tentukan hasil penjumlahan berikut ini. 1 3 per 4 ditambah 25%. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat anak-anak bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, caranya adalah bawah dikali samping ditambah atas. Maka kita peroleh 4 dikali 1 ditambah 3. 4 dikali 1, 4 ditambah 3, 7. Hasilnya adalah 7 per 4. Nah, langkah selanjutnya kita tuliskan di sini. 1 3 per 4 ditambah 25% sama dengan 7 per 4 ditambah 25 per 100. Nah, kita peroleh KPK-nya adalah 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Jawabannya dikalikan 25 ya anak-anak. Kita tuliskan di sini. Jika penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 7 dikali 25 sama dengan 175, kemudian 4 dikalikan 25 sama dengan 100. Nah, dijumlah 25 per 100. Nah, hasilnya adalah 200 per 100. Karena pecahan 200 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan lagi, maka kita sederhanakan dengan cara mencoret 2 angka 0 di antara angka 200 dan 100. Hasilnya kita peroleh 2 per 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Mudah bukan anak-anak hebat? Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal di buku tugas matematika kalian. Soal yang pertama, 3 per 10 ditambah 50%. Kemudian soal yang kedua, 1 per 4 ditambah 35%. Soal yang ketiga, 3
3/5 ditambah 2%. Soal yang keempat, 30% ditambah 5 1/2. Dan soal yang terakhir, 45% ditambah 1 15/25. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu materi yang kita pelajari hari ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.